Sharing santuy membagikan 15 tanda kamu seorang INFJ, tipe kepribadian paling langka di dunia. INFJ adalah singkatan dari introversi, intuisi, perasaan, dan penilaian. Tipe kepribadian ini dianggap sebagai salah satu yang paling langka dari 16 tipe kepribadian dan hanya berjumlah sekitar 2% dari populasi dunia. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki karakteristik yang sangat unik yang membantu mereka menonjol dari orang lain. Mereka bisa menjadi sangat misterius dan juga cerdas secara emosional. Jadi, mari kita jelajahi beberapa ciri utama tipe kepribadian INFJ dan cari tahu apakah kamu salah satunya. Nomor 1, pola pikir yang berbeda. INFJ cenderung merasa seperti orang asing, karena fakta bahwa kebanyakan individu lain memiliki pola pikir yang berbeda dari mereka. Fungsi dominan mereka adalah intuisi, mereka secara tidak sadar memperhatikan pola dalam segala hal. Sebagian besar, pola-pola ini berkaitan dengan sifat manusia, karena fungsi sekundernya, perasaan yang menarik mereka ke arah orang lain. Intuisi adalah kemampuan individu secara tidak sadar memahami sesuatu tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa mereka mengetahuinya. Karena intuisi bekerja secara tidak sadar, itu dapat digambarkan sebagai semacam kemampuan psikis. Namun, INFJ sering mengalami kesulitan untuk menjelaskan indera keenam ini kepada orang lain, yang sering membuat mereka merasa terisolasi atau benar-benar disalahpahami. Nomor 2, menginginkan sesuatu yang sempurna dan sering menunda-nunda. Orang dengan tipe kepribadian ini sering menghadapi ketakutan akan kegagalan yang terus-menerus. Mereka berusaha untuk kesempurnaan dan berusaha untuk melampaui kemampuan normal individu biasa. Ini berarti bahwa INFJ sering menunda-nunda karena kebutuhan bawah sadar mereka untuk menemukan kesempurnaan mutlak dalam hampir semua hal. Padahal, secara realistis, mereka bisa melakukan semua hal yang mereka takuti ini tanpa harus berusaha terlalu keras. Dengan demikian, INFJ kesulitan menghadapi kritik, karena kritik itu benar-benar menghantui pikiran mereka, terkadang menghilangkan umpan balik positif yang mereka dapatkan. Namun, saat mereka menjadi lebih dewasa, mereka merasa lebih mudah untuk melepaskan diri dari kebutuhan kesempurnaan ini. Mereka mungkin membiarkan diri mereka membuat lebih banyak kesalahan, atau fokus pada kepercayaan diri mereka untuk mencapai hasil luar biasa yang berkaitan dengan tujuan hidup mereka. Nomor 3, menjunjung nilai keindahan dan kualitas. Keindahan dan kualitas adalah hal yang INFJ berusaha temukan di hampir semua hal. Mereka hanya lebih suka dikelilingi oleh kecanggihan dan keindahan. Mereka secara khusus tertarik pada hal-hal berkualitas tinggi seperti makanan enak, pakaian bagus, dan segala sesuatu dengan keahlian yang bagus. Dan meskipun fokus mereka pada barang-barang canggih bertentangan dengan sifat spiritual mereka, kecantikan adalah kekuatan yang sangat menginspirasi dan menenangkan bagi mereka. Karena itu, INFJ biasanya minimalis. Mereka lebih suka memiliki beberapa barang bagus daripada banyak barang biasa-biasa saja. Nomor 4, memancarkan kehangatan dan pesonanya. Sebagian besar dari kita tidak ingin duduk di sebelah orang asing dan mendapati diri kita menceritakan ketakutan, impian, dan rahasia pribadi terbesar kita, tetapi INFJ adalah orang yang sangat menawan sehingga tidak jarang orang asing dengan mudah berbagi informasi tersebut dengan mereka. Orang dengan tipe kepribadian ini biasanya memiliki aura yang membuat orang lain merasa sangat nyaman dan damai saat berada di sekitar mereka. Hampir semua orang senang berada di dekat mereka, dan mereka sangat pandai membuat orang merasa nyaman. Mereka tidak hanya merupakan individu yang dapat dipercaya dan menawan, tetapi mereka juga pendengar yang luar biasa yang berbicara dengan istilah yang dapat dimengerti pada saat bertemu orang lain dimanapun mereka berada. Nomor 5, sangat perseptif terhadap orang lain. INFJ mampu membaca orang lain dengan sangat baik, dan mereka mampu memahami keadaan emosi dan motivasi mereka dalam hitungan detik. Di sisi lain, mereka sendiri tidak mudah dipahami dan itu bisa sulit ketika kamu mencoba memahami seseorang sebaik mereka memahamimu. INFJ tidak hanya pandai membaca emosi dan perasaan orang lain, mereka juga menggunakan intuisi mereka untuk menggali jauh pola pikiran orang lain. Mereka menemukan diri mereka tertarik dengan cara kerja pikiran orang lain, dan mencari tahu apa yang membuat mereka unik dengan cara mereka sendiri. Mereka sering dapat dengan mudah mengetahui ketika seseorang berbohong kepada mereka atau bahkan ketika seseorang berbohong kepada diri mereka sendiri. Nomor 6, menyerap emosi orang lain. Sudah umum bagi INFJ untuk menyerap emosi orang lain dan menafsirkannya sebagai perasaan mereka sendiri. Misalnya, jika orang lain di sekitar mereka bersemangat, mereka juga akan sering bersemangat. Jika seseorang stres atau cemas, mereka mungkin merasa stres atau cemas juga. Merasakan emosi orang lain selain emosi mereka sendiri bisa membuatmu kewalahan. Tapi, itu juga memberikan pemahaman yang lebih baik untuk perasaan itu dan kemampuan untuk menyembuhkan dan menghibur orang lain. INFJ dapat dengan percaya diri memberitahu orang lain bahwa mereka akan baik-baik saja. Nomor 7, menciptakan ikatan emosional yang kuat. Sebagian besar INFJ dapat terlihat pendiam atau pemalu di hadapan orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Mereka sering dianggap misterius. Tapi sebenarnya, mereka cukup relasional, hanya butuh sedikit waktu bagi mereka untuk membuka diri kepada orang lain dan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. INFJ mendambakan koneksi otentik dan berusaha mempercayai orang di tingkat yang lebih dalam.
Dan karena kemampuan mereka untuk berempati dan melakukan percakapan yang bermakna, mereka membangun ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang yang mereka percayai. Nomor 8, sifat introvert sejati. Meskipun INFJ mudah bersosialisasi, mereka adalah individu yang introvert. Mereka tahu bagaimana berbaur secara efisien ke dalam lingkungan sosial, tetapi mereka mungkin juga merasa benar-benar damai dengan lingkaran pertemanan yang agak kecil, yang dapat dipercaya dan pantas mendapatkan kepercayaan mereka. Seperti kebanyakan introvert, INFJ biasanya kewalahan dan kelelahan dalam lingkungan sosial yang besar atau keramaian. Meskipun mereka memiliki kemampuan bawaan untuk berjuang dalam pengaturan sosial ini, mereka juga membutuhkan waktu sendiri untuk bersantai dan mengisi ulang energi mereka. Nomor 9, peka terhadap konflik. Konflik cenderung membuat tipe kepribadian INFJ mengalami stres. Mereka berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang dekat dengan mereka, dan mereka menginginkan orang-orang itu untuk membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan tersebut. Ketika konflik muncul, itu dapat secara fisik mengganggu sifat optimis mereka yang tampaknya konstan. Mereka akan sering mengalami kesulitan tidur atau berkonsentrasi ketika memikirkan konflik yang ada hubungannya dengan mereka atau seseorang yang mereka sayangi. Bahkan dapat membuat tubuh mereka stres, sampai pada titik di mana mereka mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, atau gangguan tubuh yang tidak diinginkan lainnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa orang dengan tipe kepribadian ini berusaha menghindari semua konflik. Namun seiring waktu, INFJ belajar menetapkan batasan yang sehat untuk konflik sambil membela kebutuhan mereka sendiri pada saat yang sama, dan mereka melakukannya dengan pemahaman mutlak tentang orang lain. Nomor 10, keinginan berfokus pada masa depan. Ini adalah aspek yang sangat penting dari tipe kepribadian ini. INFJ akan sering melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendekatkan diri mereka ke tujuan pribadi mereka. Misalnya, jika mereka berada dalam suatu hubungan yang tampaknya tidak menuju kemana-mana, atau mereka bekerja di suatu tempat yang tidak mereka sukai atau tidak melihat masa depan, mereka akan memutuskan hubungan atau berhenti dari pekerjaan mereka. Selain itu, INFJ juga sangat kritis terhadap keadaan masa lalu, dan mereka cenderung mengingat pengalaman buruk. Untuk menghindari perasaan negatif yang sering menyertai kilas balik ini, mereka biasanya lebih suka menjalani kehidupan yang berfokus pada masa depan. Nomor 11, tertarik pada orang yang membutuhkan bantuan. Seorang INFJ dapat melihat kebaikan orang lain. Mereka sering menemukan diri mereka tertarik pada orang-orang yang membutuhkan bantuan, karena kemampuan mereka untuk membantu dan menyembuhkan orang lain dengan penuh kasih. Ini bisa bermanfaat untuk tipe kepribadian INFJ, tetapi jika batasan dilampaui, itu juga bisa terasa sangat menegangkan atau membuat frustrasi. Nomor 12, pemikir intelektual. INFJ sering mendapati diri mereka berpikir sangat dalam tentang tujuan, makna, dan apa yang membuat segala sesuatu dalam hidup mereka seperti apa adanya. Mereka menikmati musik, membaca, dan hal-hal filosofis atau spiritual karena kecintaan mereka untuk mempelajari hal-hal baru dan memperluas pemahaman mereka tentang dunia. Secara alami, karena kebutuhan mereka untuk memahami pengungkapan yang begitu dalam, INFJ tidak menjadi korban percakapan atau gosip sepele. Ini adalah karakteristik yang sangat positif, tetapi juga memberikan tantangan dalam menikmati hal-hal sederhana, seperti menonton film atau minum kopi bersama rekan kerja. INFJ sering mengalami kesulitan untuk bersantai atau melakukan aktivitas sehari-hari tanpa terlalu memikirkannya. Nomor 13, berbakat dalam bahasa. Karena sifat introvert mereka, INFJ biasanya menghabiskan waktu mereka sendiri untuk melakukan hobi pribadi mereka. Menjadi begitu berwawasan luas memberikan kreativitas yang luas, dan seringkali disertai dengan pemahaman bahasa yang luar biasa. Namun, INFJ cenderung lebih suka menulis daripada berbicara, karena menulis adalah saluran yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pemikiran atau ide kreatif mereka tanpa banyak hambatan. Percakapan dengan orang lain dapat dengan mudah gagal atau menjadi negatif ketika membicarakan hal-hal yang beropini seperti itu, sehingga mereka menghindari banyak bicara, kecuali jika diperlukan. Menulis memberikan rasa rileks dan damai karena merupakan bidang yang lebih luas untuk melepaskan pikiran terdalam seseorang. Nomor 14, bekerja lebih baik sendiri, atau dalam kelompok kecil. Meskipun INFJ sangat akrab dengan orang lain, mereka sering melakukan pekerjaan terbaik mereka ketika mereka bekerja sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Atau, mereka mungkin bekerja dengan beberapa individu yang mereka percayai dan memiliki proses berpikir yang serupa dengan mereka. Dan meskipun INFJ adalah individu yang emosional dan sangat sensitif, mereka juga bisa sangat analitis dan ilmiah. Mereka sering menikmati karir yang terkait dengan sains, penelitian, atau teknologi. Nomor 15, berfokus pada apa yang benar. Karena sifatnya yang penuh kasih dan penyembuhan, INFJ sering merasa terdorong untuk melindungi orang lain. Mereka mungkin melawan pengganggu atas nama orang lain, atau fokus membantu seseorang yang sedang mengalami situasi sulit dalam hidup. Jika mereka memilih karir di mana membantu orang lain tidak selalu terlibat, mereka kemungkinan akan menyumbangkan uang atau mencari waktu untuk menjadi sukarelawan untuk amal. Tipe kepribadian INFJ juga merasa takut menjadi orang jahat, yang memotivasi mereka untuk melakukan apa yang mereka yakini benar.
Tipe kepribadian INFJ rumit dan unik, dan terkadang sangat kontradiktif. Dan seperti setiap tipe kepribadian di luar sana, INFJ memiliki kekuatan dan kelemahan. Tetapi memahami karakteristik mereka dapat membantu orang lain bergaul dengan mereka dengan lebih baik. Tentu saja, beberapa dari sifat-sifat ini adalah hal-hal yang dapat diidentifikasi oleh banyak orang, jadi cara terbaik untuk menentukan tipe kepribadian kamu adalah dengan mengikuti tes yang dikembangkan oleh para spesialis. Namun, jika kamu dapat menghubungkan sebagian besar dari tanda-tanda ini, kemungkinan besar kamu adalah INFJ, tipe kepribadian paling langka di dunia. Bagaimana pendapatmu? Jika Anda menikmati video ini, berikan jempolnya, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi agar Anda mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video baru. Sekian terima kasih, salam santuy.